Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afifah Nurrahma Aziza, mahasiswi Program Studi Pendidikan Biologi 2017, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Di channel ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang hal-hal seputar biologi dan juga akan berbagi tentang hal-hal bermanfaat lainnya untuk teman-teman semua. Oleh karena itu, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian, aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru di channel ini. Pada video pertama ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai materi keanekaragaman hayati atau yang disebut juga dengan biodiversity. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang mempunyai kondisi biogeografi yang berbeda. Hal tersebut mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia terlihat dari berbagai ekosistem yang ada di Indonesia, seperti ekosistem laut, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, dan ekosistem terumbu karang. Beragamnya spesies atau jenis organisme yang menempati suatu ekosistem dapat membentuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Selain keanekaragaman tingkat ekosistem, kita juga akan mempelajari tentang keanekaragaman tingkat gen dan juga tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman hayati adalah banyaknya ragam jenis atau spesies dari tumbuhan dan hewan pada suatu tempat atau daerah. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa keanekaragaman hayati ini terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama yang kita bahas adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Biodiversitas pada tingkatan ini menyebabkan variasi antar individu dalam satu spesies. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya yaitu masih dalam satu spesies. Keanekaragaman ini terjadi akibat adanya variasi gen yang berbeda pada setiap individu sejenis. Gen sendiri adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat organisme. Dan gen ini menyebabkan adanya suatu variasi yang nampak atau yang disebut dengan fenotip dan variasi yang tidak nampak atau juga disebut dengan genotip. Contoh pada tumbuhan yaitu ada mangga. Seperti yang kita tahu terdapat beberapa macam mangga, diantaranya ada mangga golek, ada mangga apel, mangga mana lagi. Yang mana kesemua mangga ini termasuk ke dalam satu spesies yaitu Magnifera indica. Namun karena variasi gen yang terdapat pada setiap mangga itu berbeda, maka bentuk dan rasanya pun juga berbeda. Sedangkan contoh pada hewan yaitu kucing. Di sini saya mengambil 3 macam jenis kucing, yaitu ada kucing Persia, kucing Siam, dan kucing Angora. Yang mana dari ketiga kucing ini memiliki panjang pendek rambut yang berbeda, kemudian warna rambutnya juga berbeda, dan bentuk tubuh yang berbeda. Hal ini diakibatkan karena terdapatnya variasi susunan gen-gen tiap kucing itu berbeda. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, keanekaragaman ini lebih mudah diamati karena memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Contoh yang pertama yaitu pada tanaman jeruk. Di sini terdapat jeruk nipis atau yang bernama latin Citrus aurantifolia, kemudian ada jeruk purut yang bernama latin Citrus onistris, dan jeruk bali yang bernama latin Citrus maxima. Dari ketiga macam jeruk ini sudah menunjukkan perbedaan yang mencolok dari segi kulit luar dan daging buahnya. Hal ini disebabkan karena mereka sudah
tidak satu spesies lagi, namun masih dalam satu genus yang sama, yaitu Citrus. Contoh yang kedua yaitu ada kelapa atau Cocos nucifera, kemudian ada lontar atau Borassus flabellifer, dan ada Arenga pinnata atau pohon aren, kemudian ada Arenga categu atau pohon pinang. Dan dari 4 tanaman ini mereka memiliki bentuk batang dan buah yang berbeda, namun kekerabatannya sangat dekat. Mereka semua termasuk ke dalam satu familia walaupun tidak termasuk ke dalam satu genus, yaitu familia Arecaceae. Contoh yang ketiga yaitu pada hewan. Di sini ada harimau yang bernama Latin Panthera tigris, kemudian ada singa yang bernama Latin Panthera leo, dan ada kucing yang bernama Latin Felis catus. Dan dari ketiga hewan ini, mereka memiliki kekerabatan yang sangat dekat karena merupakan satu familia yang sama, yaitu Felidae. Kemudian contoh hewan selanjutnya yaitu pada reptilia, yang mana hewan-hewan ini sekilas terlihat mirip atau sama, namun mereka merupakan jenis spesies yang berbeda. Di sini ada contoh spesiesnya yaitu Alligator sinensis, ada Caiman crocodilus, dan ada Crocodilus acutus, dan juga Gavialis galmeticus. Dan untuk perbedaannya, pada alligator itu memiliki bentuk mulut yang lebih lebar dan panjang seperti huruf U. Sedangkan pada Caiman itu memiliki bentuk mulut yang mirip dengan alligator namun lebih pendek. Dan pada buaya itu memiliki bentuk mulut yang panjang dan lebih runcing ke depan sehingga berbentuk seperti huruf V. Sedangkan pada gavial itu memiliki bentuk mulut yang kecil runcing panjang seperti huruf I. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jadi sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa sih itu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang disebut juga dengan faktor biotik dengan lingkungannya, atau disebut juga dengan faktor abiotik. Contohnya yaitu ada ekosistem kebun, ada ekosistem pantai, dan ada ekosistem padang pasir. Yang mana dari ketiga ekosistem ini memiliki ciri dan karakteristik keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Seperti ekosistem kebun, terdapat tumbuhan-tumbuhan yang memiliki manfaat banyak untuk kehidupan sehari-hari manusia. Sedangkan di pantai terdapat beberapa tumbuhan tertentu seperti bakau dan yang lainnya yang bisa hidup di pinggiran pantai. Dan juga terdapat hewan-hewan lain seperti krustase atau udang-udangan, penyu, kura-kura, dan lain sebagainya. Dan juga pada ekosistem padang pasir itu hanya tumbuhan tertentu seperti tumbuhan yang bisa hidup bertahan pada kandungan air yang sedikit, contohnya yaitu kaktus. Juga terdapat hewan-hewan seperti reptilia dan hewan-hewan padang pasir lainnya seperti onta dan semacamnya. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa nantikan video terbaru dari channel ini ya. Dadah.